Shalom, selamat malam semuanya. Saya senang karena bisa berjumpa kali yang kedua dengan rekan-rekan saya di Bethany Church New York. Ini kesempatan yang berharga buat saya. Saya bukan mentornya dari Pastor Yongki, tapi kami sama-sama teman, ya. Teman yang selalu berbagi, teman yang selalu mengingatkan satu dengan yang lain, gitu ya. Oke, pada malam hari ini sesuai dengan pengantar tadi, kita akan bersama-sama berbicara tentang super parent, khususnya karena dalam rangka Hari Ibu atau Mother's Day, kita akan bicara tentang super mom, ya. Oke, saya boleh lihat mana-mana super mom di sini, boleh beri senyum kalau yang on cam. Ya, oke, boleh beri senyum kepada suaminya. Siapa tahu sepanjang hari belum tersenyum. Oh, wah, Ibu Yongki bukan hanya senyum itu ya. Kalau kita semua tutup mata langsung ada ciuman yang termanis itu. Oke, ya. Saya percaya untuk warga Amerika atau Bapak Ibu yang tinggal di Amerika, Mother's Day bukan sesuatu yang asing gitu ya. Apakah slide saya terlihat? Sudah terlihat, Pak Yongki? Sudah jelas, Ibu. Oke, ya. Thank you. Tahun 1914 ketika Amerika dipimpin oleh Presiden Woodrow Wilson, ya, silakan Bu. Beliau mensahkan bahwa minggu kedua Mei, ya, jadi minggu kedua Mei sebagai public holiday, ya, hari libur karena ingin mendorong seluruh waktu itu warga negara Amerika untuk memberikan penghormatan, penghargaan kepada figur yang namanya mama, ya. Ini berangkat dari seorang aktivis kesehatan yang bernama Ann Jarvis yang semula sejak tahun 1904 gitu ya memperjuangkan ingin memberikan penghargaan atau mengadakan in memoriam bagi mamanya, tapi dalam perjalanan Anne ingin bahwa in memoriam itu atau memberikan penghargaan bukan ketika mama sudah meninggal, tapi justru harus selama mama masih hidup, ya. Oleh sebab itu dengan kegigihannya sebagai aktivis, akhirnya bukan hanya dirayakan oleh keluarganya, gerejanya, tapi sungguh-sungguh Amerika menjadikan hari Minggu kedua Mei sebagai Mother's Day, hari yang dimana seluruh warga gitu ya memperingati, merayakan, menghargai sosok yang namanya ibu. Nah di Indonesia ada ikut-ikutan juga sih sebagian besar gitu ya, Mother's Day internasional kami kalau di Indonesia ngomongnya begitu. Nah oleh sebab itu super parents pada kali ini kita akan khusus ngomong super mom gitu ya, karena dalam rangka Mother's Day. Kita akan lihat klipnya. Get up now, get up out of bed. Wash your face, brush your teeth, comb, sleepy head. Here's your clothes and your shoes, hear the words I said. Get up now, get up and make your bed. Are you hot, are you cold, are you wearing that? Where's your books and your lunch and your homework? Get your coat and your gloves and your scarf and hat. Don't forget, you gotta feed the cat. Each breakfast meal, sports tell us it's the most important meal of all. Take vitamins so you will grow up one day to be big and tall. Please remember the orthodontist will be seeing you at 3 today. Don't forget your piano lesson is this afternoon, so you must play. Don't shovel too slowly, but hurry. The bus is here, be careful. Come back here. Did you wash behind your ears last night? Don't play rough, would you just play fair? Be polite, make a friend, don't forget to share. Work it out each turn, never take a dead. Get along. Don't make me come down there, clean your roof, wash your clothes, put your stuff away, make your bed, do it now. Do we have all day? Were you born in a barn? Would you like some hay? Can you even hear a word I say? Answer the phone, get off the phone.
appreciate. Take a bite, maybe two of the stuff you hate. Use your fork, do not burp, or I'll set you straight. Eat the food I put upon your plate. Get an egg at the door, don't start with me. Get a grip, get it here, I'll count to three. Get a job, get a life, get a PhD, get a dose. I don't care who started it, you're grounded until you're 36. Get your story straight and tell the truth for once, for heaven's sake. And if all your friends jumped off a cliff, would you jump too? If I said it once, I've said at least 1,000 times before that you're too old to act this way. It must be your father's DNA. Look at me when I am talking, stand up straighter when you walk a place. For everything and everything must be in place. Stop crying or I'll give you something real to cry about. Wash face, brush teeth, put PJs on, get in bed, give a hug, say a prayer with love. I love you. Tomorrow we will do this all again because our moms are never friends. You don't need the reason why. Because I said so, I said so, I said so, I said so. I'm the mom, the mom, the mom, the mom, the mom. Menurut Bapak Ibu, itu supermom atau bukan? Boleh saya minta responnya? Menurut Bapak Ibu, itu supermom apa bukan? Boleh? Super sibuk. Mami yang super sibuk ya. Oke, ada yang lagi, yang lain? Itu komentarnya. Itu supermom atau bukan? Ya, supermom. Supermom. Kenapa Ibu mengatakan dia supermom? Luar biasa. Segalanya dia. Oke. Itu supermom. Kalau supermom seperti itu, kira-kira anaknya jadi super apa? Super bete. Super bete. Oke. Ada lagi yang mau komentar? Itu supermom atau bukan? Semua mengatakan super. Ada yang bisa menirukan? Ya, kita sambil ketawa, tapi kalau mama sudah berfirman, semuanya jadi, gitu ya. Oke. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika saya membaca satu artikel, ada macam-macam pekerjaan yang tergolong pekerjaan paling tua di dunia. Ya, misalnya musisi. Musisi itu pekerjaan paling tua di dunia. Menurut catatan, itu kira-kira 50.000 tahun yang lalu udah ada. Termasuk artis juga. Lalu tukang bangunan, ya, itu tergolong pekerjaan yang paling tua karena sudah ada sejak awal peradaban Mesopotamia. Juga pemburu. Pemburu itu pekerjaan paling tua. Bahkan sejak manusia purba sudah ada yang namanya pekerjaan pemburu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa menjadi seorang mama itu pekerjaan paling tua di dunia. Setuju nggak Bapak Ibu? Mama itu pekerjaan paling tua di dunia. Tetapi kadang-kadang tidak semua orang yang perempuan sendiri bisa menikmati pekerjaan, kalau saya sebut pekerjaan sebagai seorang mama gitu ya. Awal-awal saya menikah saya tidak menyukai pekerjaan seorang mama, atau kaum pria sebagai suami atau anak-anak atau orang lain tidak bisa menghargai pekerjaan sebagai seorang mama. Nah, ini ada satu survei. Ini dari Amerika juga gitu ya. Mama itu bisa jadi ahli diet di keluarga. Kamu lagi batuk ya, maka kamu nggak boleh makan kerupuk. Itu kalau di Indo. Ya, kalau di New York saya nggak tahu batuk apakah boleh makan kerupuk. Kamu lagi batuk ya, nggak boleh makan es krim. Tapi saya punya dosen dari Amerika, kalau anaknya batuk malah dikasih es krim gitu ya.
gizi. Kamu kayaknya sudah terlalu gendut ya. Mulai hari ini kamu nggak boleh lagi makan steak dan sebagainya. Bisa jadi manajer properti. Lihat honornya gitu ya, upahnya itu per tahun sekian. Pekerja sosial, pekerja hiburan. Suami sedih, dia menghibur suaminya. Anak pertama sedih, anak kedua sedih, dia menghibur. Kepala koki, mikir ini. Pagi ini saya belum sempat mikir gitu ya. Suami saya dan anak-anak saya makan apa gitu ya. Bendahara di rumah, penjaga rumah gitu ya. Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, tolong ketika saya memaparkan ini, nanti sebentar jangan minta suaminya Pak. Berarti mulai hari ini Papa harus kasih uang belanja kepada saya ya, kasih honor kepada saya. Enggak gitu ya. Lalu juga lihat pemelihara binatang. Saya punya pengalaman tuh, suami saya beli ikan, akhirnya ujung-ujungnya yang melihara saya gitu ya. Suami punya apa, akhirnya yang melihara istri gitu ya, mama. Anak juga beli apa gitu. Menjadi analisis sistem komputer, juru tulis minum, perawat berijazah, sakit mulai mah kepalaku pusing, ada demamnya enggak? Oh ya, perawat berijazah. Pekerja pengasuh anak, psikolog, kayaknya mama perhatiin papa ini mulai stres ya. Papa suka sakit asam lambung, punya GERD nih akhir-akhir ini gitu ya. Anak juga gitu. Sopir antar jemput, apalagi kalau di Indo tuh ya. Antar jemput, mama selalu bagian antar jemput gitu. Apalagi menjadi kepala sekolah SD. Nah, itu coba kalau di total pekerjaan menjadi seorang mama itu berapa itu honornya per tahun gitu ya. Manajer aja kalah. Nah, saya mau ngajak dalam rangka super parent, super mom ini, kita mau belajar dari kisah dua orang ibu. Kisah dua orang mama gitu ya. Mari kita buka Alkitab 1 Samuel 1. Kita tidak akan baca keseluruhan ayat ini karena cukup panjang. 1 Samuel 1, saya ingin kita membaca ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 ya. Bapak Ibu tentunya tidak asing dengan perikop ini. Saya akan baca ayat kedua, silakan Bapak Ibu baca ayat yang ketiga, boleh di-unmute kalau baca. Kita bergantian sampai ayat yang ke-8 ya. 1 Samuel 1, kita akan lihat ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Kita baca silih berganti. Ayat yang kedua tertulis demikian. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Oke, kita lihat kisah dua orang mama ini ya, yang tercatat jelas di dalam Alkitab. Hana dan Penina ya. Hana, siapakah Hana? Jelas dia adalah istri pertama dari Elkana. Memang pada waktu itu diizinkan ya oleh hukum yang ada, jikalau istri pertama tidak mempunyai anak, maka suami berhak mengambil perempuan yang kedua.
Jadi waktu itu Alkitab mengatakan Hana adalah seorang yang mandul. Mandul buat orang Yahudi bukan saja aib, tapi mandul itu berarti sepertinya ada kutukan dari Tuhan, ya. Dan juga pada waktu itu setiap perempuan Yahudi sangat mengharapkan punya anak. Karena mereka menantikan siapa tahu Mesias itu lahir dari keturunan kami. Jadi itu sangat diharapkan oleh perempuan-perempuan Yahudi, ya. Nah, Elkana ini mempunyai perempuan atau istri yang kedua. Nah, bagaimana kondisi Hana pada waktu itu? Kita nanti lihat ya, bagaimana keadaannya. Disakiti oleh Penina bertahun-tahun. Ada di sini istri yang disakiti oleh orang lain bertahun-tahun. Tetapi Alkitab mengatakan Hana tetap disayangi suami. Buktinya apa? Buktinya ketika mereka beribadah, Elkana memberikan itu bukan satu bagian, ya, arti terjemahan kalau bahasa Indonesia saya tidak sempat lihat bahasa Inggris, tapi bagian yang penuh, bagian double portion. Harusnya bahasa Inggris seperti itu. Karena bahasa Inggris terjemahannya lebih mendekati terjemahan Ibrani dan Yunani, gitu ya. Double portion. Jadi Elkana memberikan double portion untuk Hana. Nanti pertanyaannya jangan dikembangkan. Kalau mengasihi, kenapa dia punya madu, Bu? Waduh, itu nanti panjang, ya. Nah, kita lihat. Ini figur yang pertama. Lalu bagaimana Penina? Penina adalah perempuan kedua atau istri sah dari Elkana. Dikatakan di dalam tadi firman yang kita baca, dia mempunyai beberapa anak laki-laki dan perempuan, ya. Tetapi Penina ini punya hobi menyakiti hati Hana. Hobi kok menyakiti, ya. Dan Bapak Ibu perhatikan, menyakitinya justru ketika ada di tempat ibadah. Kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi. Kenapa? Itu sepertinya begini loh. Banyak tafsiran yang mengatakan Penina ini kalau beribadah, misalnya berdoa, menengadahkan tangan, menyindir Hana. Dia itu sengaja ngomong keras-keras untuk menyindir Hana. Dan itu dilakukan tahun demi tahun. Kita lihat lagi. Kalau gitu kita bicara tentang super mom, ya, sebetulnya bicara mama yang seperti apa sih? Saya ingin mengatakan super mom adalah ibu yang suka berdoa. Boleh katakan bersama saya, super mom adalah ibu yang suka berdoa. Nah, ibu-ibu khususnya para mama nih, ya, sebagai teman seperjuangan dengan saya, ya. Apa hobi kita? Shirley Kiantoro, lahir Bandung, tanggal 20 Juni 1964. Alamat. Kalau ditanya hobi, kira-kira kita ngisinya apa? Saya mikir-mikir hobi apa ya? Hobi ngajar, gitu ya. Hobinya apa ya? Jalan-jalan, gitu ya. Ada nggak ya ibu yang taruh hobinya itu berdoa? Kita lihat ya, sebagai seorang perempuan, Hana itu berdoa bukan ketika dia belum punya anak, Bapak Ibu sekalian, khususnya buat ibu-ibu. Dia berdoa gitu ya. Dia berdoa meminta anak, jelas. Ya, karena itu juga yang jadi nasarnya kepada Tuhan. Dia berdoa, nanti kita lihat pada waktu dia disakiti, jelas. Tetapi ketika dia sudah punya anak, Samuel, ya, seorang nabi yang luar biasa, Hana adalah ibu yang suka berdoa. Bapak Ibu, khususnya para ibu yang dikasih Tuhan, gitu ya. Kita tahu ketika Hana melahirkan Samuel, Samuel itu tidak tinggal bersama-sama dengan Hana dan Elkana karena nasar dari Hana. Maka Samuel dititipkan kepada siapa? Imam Eli.
Wih, nitipin anak sama Pak Pendeta nih, keren kayaknya gitu ya, keren banget gitu ya. Tapi kalau kita baca Alkitab, Imam Eli ini punya 2 anak, Hofni dan Pinehas. Siapa Hofni dan Pinehas? Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulis, dia itu anak-anak yang dursila, anak-anak yang bejat, anak-anak yang ada korban persembahan di bait Allah, harusnya itu dipersembahkan dulu kepada Tuhan, tapi mereka malah makan dan ambil seenaknya. Ya, hai para ibu, kalau engkau menitipkan anakmu kepada imam dengan 2 anak seperti itu, berani nggak? Ibu siapa nih? Ya, saya lihat dulu. Ibu Melani. Berani nggak, Bu? Bisa di-unmute? Melani bisa buka nggak mic-nya? Melani. Ya, bisa dibantu sama noninya. Nah, udah. Oke. Bu Melani, berani nggak, Bu, menitipkan anak, bukan sehari ya, bukan half day, whole day, tapi bertahun-tahun kepada seorang imam dengan 2 anak seperti Hofni dan Pinehas? Halo? Saya rasa saya ragu. Oke. Saya rasa saya ragu. Ya, dari jawaban Ibu memang kelihatan Ibu ragu-ragu. Oke. Ragu-ragu pasti ya. Ibu Kristina. Boleh di-unmute? Ya, saya ragu juga. Ragu ya. Hanya ragu ya, Bu ya. Ibu Nani bisa unmute? Ya, bisa Bu, bisa unmute? Kalau Ibu Nani nggak bisa, Bu Sally. Oh, oke, ya udah, ya. Oke, kayaknya ada bapak-bapak yang malah pengen ngomong nih ya. Bapak-bapaknya berani nggak? Ibu Marcel, ini nama Ibu atau nama siapa? Ya. Nama Bapak Marcel. Oh, ini Bapak. Oke. Bapak Iya, Marcel udah terlanjur on mic dah. Berani nggak, Pak? Atau kalau istrinya mau nitipin gitu? Nggak Boleh? berani kayaknya sih. Nggak berani. Nggak berani. Kayaknya sih gitu ya. Jadi ragu-ragu juga. Oke. Ya. Semuanya. Ya, coba. Tapi Hana itu menitipkan loh. Dasarnya apa? Dia hanya berdoa. Luar biasa bukan? Karena saya percaya ketika kita berdoa, mama berdoa, itu di situ tuh bukan hanya sekedar doa lipat tangan, ngomong sama Tuhan. Ada iman. Ada iman yang besar. Ketika Hana menitipkan Samuel kepada Imam Eli yang anaknya kayak gitu, pasti kan Samuel tuh dari kecil ngeliat tuh gimana ini Hofni, gimana Pinehas, ya kan? Tapi Bapak Ibu baca 1 Samuel 2 dan seterusnya. Dikatakan Samuel makin besar, ya, makin dikasih Allah dan makin dikasih manusia. Wow, luar biasa bukan? Makin dikasih Allah dan makin dikasih manusia. Itu sama persis sebutan atau ayat yang diberikan kepada Yesus di dalam Lukas 2 ayat 40 dan 52. Yesus makin bertambah besar dan besarnya dan hikmatnya dan makin dikasih Allah dan manusia. Wow. Itu kalau bukan karena doa, itu nggak akan terjadi. Ada orang bilang begini, aduh doa itu Bu, aku nggak punya waktu.
Kalau nonton drama Korea, ibu-ibu yang walaupun tinggal di New York suka nonton drakor nggak? Saya tuh nggak pernah nonton drakor, ya. Tapi gara-gara pandemi, ini beberapa teman, Bu, nonton deh, yang ini ada unsur psikologinya. Ada soal gangguan jiwanya, pasti Bu Syali suka gitu ya. Jadi karena ada embel-embel seperti itu, saya nonton gitu ya. Bener, bagus gitu ya. Tapi ternyata nonton drakor itu bikin penasaran. Sudah jam 11, kok kayaknya ini habis ini apa gitu ya. Jadi saya pernah sampai jam 1, jam 2 itu nonton drakor. Nggak pernah lo berdoa dari jam 10 sampai jam 2. Saya bilang, walaupun bagus, ini nggak benar nih kalau kayak gini gitu ya. Ya, ibu yang suka berdoa, kita suka mengatakan, aku nggak punya waktu. Doa itu lama, doa itu harus berjam-jam. Buat orang yang mengatakan gitu, saya sampai baca buku mengatakan, kamu pikir doa itu buang waktu? Tidak, justru doa itu mempersingkat waktu dan mempersingkat segalanya. Kamu nggak usah kerjain, Tuhan menolong, Tuhan menjaga, Tuhan campur tangan. Bukan berarti kita nggak usah kerja, duit datang ya. Kita nggak usah berusaha sedemikian rupa, kita berdoa mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti dengar doa kita, amin. Hana adalah ibu yang suka berdoa, super mom, sehingga hasilnya super seperti Samuel. Luar biasa. Makanya ada buku Doa Kuasa Doa Seorang Ibu. Betul? Pernah baca buku ini? Lalu ada lagu. Di doa ibuku, gitu ya. Nggak ada tuh lagu yang saya dengar. Di doa ayahku, walaupun pasti papa berdoa, papa minta maaf ya, bukan menyinggung papa. Saya hanya ingin memaparkan ibu yang suka berdoa itu super mah. Hasilnya betul-betul super. Contohnya Samuel. Di tengah keadaan seperti itu, Samuel bertumbuh menjadi seorang anak, bahkan Tuhan pakai dia, pilih dia menjadi seorang nabi yang luar biasa bagi bangsa Israel. Ada seorang tokoh iman wanita, ya, di dalam satu buku diceritakan begini, dia Susanna Wesley, sehingga dia melahirkan anak yang kita juga kenal sebagai John Wesley, itu boleh disebut bapak pengkhotbah di kekristenan. Nah, Susanna Wesley ini punya 16 anak. Waktu itu suaminya dipenjara karena ada masalah. Ya, bayangin Bapak Ibu 16 anak. Walaupun zaman dulu 16 itu pasti buat pusing gitu ya. Apa yang dilakukan? Tapi dicatat di buku tentang iman, ya, dia adalah seorang perempuan yang suka berdoa. Gimana mau sembunyi di mana kalau 16 anak ini cari seorang mama, pasti ketemu. Gitu. Apalagi rumahnya dikatakan kecil. Jadi kalau dia mau berdoa, dia angkat apronnya, gitu ya, celemek buat masak, dia tudungi kepalanya. Dan anaknya sudah tahu kalau apron itu sudah menudungi kepala mamanya, maka mama sedang berdoa. MSB itu mama sedang berdoa. Jangan diganggu. Yuk nanti kita rame-rame yuk cari room text seperti ini, ditulis MSB. Mama sedang berdoa. Papa juga nggak boleh ganggu, kayak gitu ya. Mama sedang berdoa. Jadi super mom itu adalah mama yang suka berdoa. Contohnya jelas. Hana. Yang kedua, waduh ini font saya jadi berantakan rupanya ya, pakai model yang advance ini. Masih bisa dibaca ya. Yang kedua, orang atau mama yang suka berdoa, saya melihatnya adalah mama yang punya karakter. Karakter itu, apalagi itu karakter Kristus loh. Karakter yang mencerminkan
buah roh. Kecantikan wanita bisa sirna. Apapun bisa sirna. Tapi yang namanya karakter itu tidak akan pernah hilang dan lekang oleh waktu, gitu ya. Ketika Hana, kita lihat Hana ya, sebagai seorang mama, dia tuh punya banyak masalah. Betul nggak Bapak Ibu? Penina sebagai mama juga punya banyak masalah. Hana tadi masalahnya ya, sudah sebut. Penina juga punya banyak masalah. Bapak Ibu perhatikan, Elkana ambil istri kedua, Penina. Tujuannya supaya punya anak. Tetapi Alkitab mengatakan ketika mereka beribadah yang diberikan double portion itu Hana. Dan Elkana itu bilang, kenapa sih kok kamu nangis aja? Kenapa sih hatimu kok sedih gitu ya? Bukankah aku ini lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Pasti Penina dengar. Ibu-ibu, dengarkan pertanyaan saya. Kalau ibu jadi Penina, ya, ibu-ibu sakit hati nggak? Atau ini gengnya ibu-ibu di sini gengnya semua? Nggak ada yang gengnya Penina. Bisakah kita punya empati dikit gitu ya sama si Penina? Dia sudah dijadikan istri kedua, dia punya anak, tapi Elkana ini lebih sayang sama Hana. Elkana ini sampai ngomong, bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Kalau ibu-ibu jadi Penina, gimana perasaan ibu-ibu? Siapa yang bisa membantu saya? Coba. Cecilia ya, siapa ini? Mrs. William, siapa namanya? Ini kepotong nama. Ya, Cecilia. Cecilia. Ya, gimana Bu Cecilia? Kalau engkau jadi Penina? Pasti sebel ya. Sakit hati. Sebel ya? Iya. Ya, sakit hati ya, sedih ya. Iya. Oke, sebel, kecewa. Jadi kita lihat Hana punya banyak masalah, Penina juga, betul? Tetapi saya ingin mengatakan begini. Karakter seseorang itu makin terlihat, muncul ketika hidupnya teruji. Waduh, ini berantakan semua font saya, tapi saya harap masih bisa dibaca ya. Maafkan, font saya tadi tidak cek, kalau pakai advance, berantakan semua. Lihat, Hana punya masalah, Penina punya masalah, dua-duanya mengalami pengujian. Tetapi seorang ibu yang suka berdoa, ketika ada masalah, dia larinya atau dia ekspresikan lewat doa, bukan malah menyakiti, karakternya makin teruji. Hana itu sabar loh, dari tahun ke tahun disakiti oleh Penina. Sabar. Ya, kasih itu sabar. Buah roh salah satunya sabar. Ya. Dia tidak membalas. Nggak ngatain juga. Nggak adu-adu tuh sama Elkana tuh, lihat tuh istri keduamu tuh. Ya. Kamu bisa nggak suruh dia diem? Kamu bisa nggak suruh dia nggak nyakitin aku? Kalau lagi sama-sama ke Silo mau beribadah tuh lihat, dia selalu nyakitin aku. Dia tidak membalas. Dia nggak ngelabrak gitu si Penina gitu ya. Alkitab tidak mengatakan demikian. Dia juga tidak pendendam. Ketika sudah punya anak, tuh lihat, aku punya anak loh. Bahkan anakku dikatakan makin dikasih Allah dan makin dikasih manusia. Tuh lihat anakku gitu ya. Wah, calon nabi. Anakmu mana? Gitu ya. Dia tidak pendendam dan dia rendah hati. Ketika dia datang ke bait Allah, dia berdoa, Imam Eli ini menyangka perempuan mabuk. Coba bayangkan, kita masuk ke gereja, kita doa, disangka mabuk, gitu ya. Sakit hati kan? Tapi dia tidak mengatakan kepada Imam Eli, Pak Pendeta kok gitu sih? Pak Pendeta itu enggak bisa lihat ya? Aku tuh sangat pedih hati. Enggak loh. Dia tetap memanggil Imam Eli dengan sebutan tuanku.
Satu sikap kerendahan hati yang menunjukkan hormat kepada Imam Eli. Karakter Hana makin terlihat ketika hidupnya teruji. Ya. Dia tidak menyakiti hati orang lain. Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu, setiap orang itu punya tema hidup. Ya. Tema hidup saya yang menonjol, ya, saya sadar ketika saya ikut School of Healing. Jadi ada satu kegerakan yang dimulai oleh misionari dari Amerika sebetulnya. Sekarang misionari ini namanya Pendeta Tom, dia sudah balik ke Amerika, ke Biola University. Ya. Saya ikut kegerakan ini, School of Healing, sampai tahap yang ketiga. Saya itu baru menyadari gitu ya, walaupun kita sudah pulih, kadang-kadang ada layer-layer, ada lapis-lapis yang Tuhan ungkapkan, yang Tuhan singkapkan lagi. Saya baru menyadari ada tema hidup ketika saya membuat map of life, tema hidup saya dari 0 waktu itu sampai saya ikut kegerakan itu umur 53 ya, School of Healing tahap yang kedua gitu ya. Saya membuat peta hidup, saya baru menyadari tema hidup saya yang tanpa saya sadari itu menghakimi. Dari mana kecenderungan menghakimi? Itu karena dari luka masa lalu, dari latar belakang dan sebagainya, gitu ya. Nah, ketika saya bertumbuh, otomatis kalau ada sesuatu yang tidak saya suka, ada orang yang menyakiti saya, ada orang yang nggak baik sama saya, yang keluar itu adalah sikap menghakimi. Coba aja nanti lihat, emangnya kamu siapa? Dia sendiri begitu. Itu refleks otomatis saya. Ya. Nah, tapi Tuhan bukakan. Nggak boleh itu. Setiap orang pasti punya tema hidup yang tema hidup itu kadang-kadang sesuatu yang negatif gitu. Nah, saya makin belajar ya. Ketika saya menyadari, oh tema hidup saya yang menonjol itu suka menghakimi. Nah, sekarang ketika saya ikut kegerakan itu, ya Tuhan tolong saya. Saya bilang, Tuhan seperti pemazmur, jadilah penjaga di mulut bibirku. Ya. Jadi ketika saya ngomong, ya kalau khotbah nggak menyakiti orang, nggak menghakimi orang gitu ya. Tapi kalau saya ketemu orang yang saya khususnya tidak suka, yang menyakiti saya, yang melakukan hal-hal yang buruk sama saya tidak gampang atau tidak terpicu untuk menghakimi. Karena sekali lagi menghakimi adalah hak Tuhan. Oke? Nah, ibu-ibu saya tidak tahu ya, karakter seperti apa yang sebetulnya tidak menunjukkan kita punya karakter Kristus. Tapi Supermom adalah seorang yang punya karakter Kristus. Dan lewat setiap masalah karakter itu makin teruji. Apa sih kesan seseorang tentang mama? Ya, ada orang menulis begini. Kalau anak umur 4 tahun biasanya, mamaku tuh superhero. Supermom, superhero gitu ya. Mom can do anything. Mama semua bisa. Mau celana sobek, mama bisa betulin. Mau nggak bisa PR, mama bisa. Semua bisa gitu ya. Umur 12 tahun. Mereka bilang, mama tuh sebetulnya nggak tahu apa-apa. Nih anak-anak mulai remaja nih, gitu kan ya. Saya yakin di New York, di Amerika sama Indonesia sama deh. Kita pusing punya anak-anak remaja, apalagi di zaman ini. Umur 14 tahun, mama itu enggak tahu sesuatu pun sebetulnya. Gitu. Umur 18 tahun, mama itu enggak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Gitu. Waduh, kita mama-mama itu suka sakit hati sama anak-anak seperti ini. Umur 25 tahun, mama tuh cuma tahu sedikit. Aduh, tambah sakit hati kita jadi mama. Saya pernah loh sakit hati sama anak-anak saya gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Umur 35 kayaknya ada turning point gitu. Kenapa? Karena umur segini biasanya seorang perempuan juga jadi mama
gitu ya, atau anak laki-laki mulai jadi papa, mulai melihat tuh proses melahirkan punya anak susahnya kayak apa. Jadi umur 35 tahun biasanya mulai ada perubahan kesan gitu ya terhadap mama. Yuk sebelum kita memutuskan sesuatu, kita tanya pendapatnya mama ya. Waduh, mamanya baru berharga, kayaknya aku benar-benar mama nih gitu ya. Lalu umur 45, aduh saya pengen tahu sih apa yang mama katakan tentang ini. Wah, mamanya tambah bangga lagi. Ma, apa pendapatmu Ma kalau kayak begini gitu ya. Terus umur 65 tahun, wah ini kalau mamanya masih hidup gitu ya. Aku pengen ngomong sekali lagi gitu ya sama mama. Jadi sepertinya kalau kita tidak belajar untuk menghargai mama gitu ya, tua-tua dari pengalaman baru bisa menghargai mama. Ini sesuatu yang salah. Makanya saya setuju bahwa Mother's Day adalah hari, tentunya bukan hanya pada saat Mother's Day aja gitu ya, adalah saat kita bagaimana menghargai, menghormati seorang ibu. Yang terakhir, udah lega, sudah yang terakhir. Ya, siapa sih supermom itu? Supermom adalah seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya. Hana itu seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya, ya. Nah, kita baca yuk. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Ini perkataan Rasul Paulus loh. Tapi Rasul Paulus, dia mengamati, dia menghargai yang namanya ibu. Bahkan kalau kita tahu di surat-suratnya, yang bagiku juga adalah seorang ibu. Betul? Rasul Paulus sangat menghargai seorang ibu. Ibu yang mempunyai satu karakter mengasuh dan merawati anaknya. Luar biasa ya. Nah, coba perhatikan. Ketika Yesus ada di kayu salib, Yesus itu berkata kepada Yohanes, dalam Yohanes 19 kan, inilah ibumu. Yesus aja menjadi contoh untuk dia bertanggung jawab kepada ibunya, gitu ya. Jadi karakter ibu itu luar biasa. Titus 2 ayat 4-5 menyatakan demikian. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda untuk apa? Mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, ya. Rajin mengatur rumah tangganya. Supaya firman Allah jangan dihujat orang. Firman Tuhan memang sejak awal memberikan memberikan satu perbedaan antara pria dan wanita. Sama berharga di mata Allah. Diciptakan menurut rupa Allah. Tetapi lihat Bapak Ibu, bahan bakunya waktu diciptakan beda. Laki-laki Adam diciptakan debu tanah, perempuan diciptakan melalui tulang rusuk. Bahan bakunya beda. Jadi memang ada perbedaan besar soal peran. Ya, siapa yang bertugas mengasuh dan merawat anaknya, tentunya itu lebih peran adalah seorang ibu. Walaupun ibu-ibu di sini tinggal di New York, mungkin ada perbedaan budaya sedikit, tapi pada hakikatnya perempuan itu adalah seorang yang mengasuh dan merawati anaknya. Standar kita jelas firman Tuhan. Perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya kalau orang lain lihat, oh itu Mama Yongki. Mama yang mengasihi anak-anaknya. Bisa lihat, tidak karena hidupnya firman Tuhan dihujat. Mama Kristen kok kayak gitu. Kalau orang lihat saya sebagai Mama Shirley, orang bisa melihat, ya itu Mama Kristen. Apa bedanya seorang mama yang Kristen dan mama yang tidak Kristen?
Mama yang nggak Kristen, yang nggak percaya kepada Tuhan pun disuruh sabar nggak? Iya. Disuruh mengasihi? Iya. Iya. Tapi apa bedanya? Betul? Ibu-ibu sekalian, mari kita pikirkan. Apa bedanya waktu engkau merayakan Mother's Day dengan orang-orang yang tidak seiman? Bedanya apa? Tentunya perbedaannya adalah kita melakukan tugas domestik kita karena firman, karena ada Kristus di dalam hidup kita. Bedanya ketika kita mengasihi, itu bukan sekadar kewajiban, karena ada Kristus di dalam hidup kita, supaya kita menampilkan perilaku-perilaku seperti orang-orang percaya. Oke? Nah, saya ingin menutup. Saya harapkan, ini saya kutip dari buku Wanita Bijak, ya, yang bisa diterapkan untuk seorang ibu pun. Saya ingin menutupnya, ini saya tujukan kepada suami, para suami yang hari ini hadir, hai para bapak-bapak, untuk anak, siapapun yang statusnya masih anak, ya. Selama masih ada kesempatan. Ya, Ibu Jessica, thank you. Gandenglah tangan mama selama ia masih sanggup menggenggam tangan. Berjalanlah bersamanya semasa ia masih kuat melangkah denganmu. Memasaklah makanan kesukaannya. Bawakanlah hadiah kesukaannya saat ia berulang tahun. Bisikanlah aku sayang padamu saat telinganya masih mendengar ucapanmu. Peluklah erat dirinya selama ia masih mampu merasakan kehangatan dekapanmu. Nyatakanlah sekarang, lakukan saat ini, ketika ada waktu bersama-sama, selama masih tersedia kesempatan. Sebab akan tiba waktu yang tidak pernah engkau tahu. Ia akan pergi dari sisimu, apapun juga yang kau lakukan saat itu, apapun juga yang kau katakan kala itu tidak akan berpengaruh. Karena ia sudah terbujur kaku. Jangan biarkan penyesalan itu datang. Dan jangan tunda-tunda lagi. Selama masih ada kesempatan. Bapak Ibu, beberapa bulan terakhir ini, mama saya itu tinggal di Semarang, ya. Waktu itu kami ada acara keluarga via Zoom, mama sampai menangis. Saya kaget, kenapa mami nangis? Aku nggak dengar. Rupanya tanpa sadar, kami itu tidak merasakan mama itu tidak dengar. Karena kalau hanya telepon ditempel di telinga, makanya mama saya nggak suka video call gitu ya, sukanya telepon yang biasa gitu. Mama itu nggak dengar. Jadi kami teriak-teriak. Kalau tadi ada statement, bisikanlah aku sayang kepadamu selama masih ia bisa mendengar. Sekarang saya harus teriak-teriak ngomong itu buat mama. Besok di Indo kami baru merayakan Mother's Day, kan minggu kedua Mei. Akhirnya yang terakhir, buat seluruh ibu-ibu yang hari ini ada. Kalau ada ibu-ibu yang tidak punya anak, engkau pun tidak boleh berkecil hati. Mother Teresa, dia tidak pernah melahirkan anak, tapi dia layak disebut sebagai bunda. Ada ibu-ibu yang melahirkan 2, 3, 4 anak, tapi dia tidak layak disebut bunda, apalagi disebut supermom. Kalau ada ibu-ibu, engkau tidak punya anak dari yang lahir dari rahimmu, engkau punya anak-anak rohani. Kalau ada ibu-ibu, anakmu adalah anak adoption, itu juga adalah ibu. Saya ingin mengucapkan Happy Mother's Day. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.